Jadi senam ini sebenarnya hanya media untuk menyatukan kembali kita yang selama ini bercerai-berai, cari selamat masing-masing. Ya teorinya kan SDM, selamatkan diri masing-masing. Jadi di saat gempa itu benar-benar SDM itu berlaku. Biar istri juga nanti kita tenang baru kita ingat ada istri. Semua terlupa karena SDM itu. Jadi nah di kita juga begitu, keluarga besar Untat ini cerai-berai, entah kemana kasih menyelamatkan diri, ada yang dipanggil oleh Allah, tapi kita doakan semoga mereka mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hari ini kita satukan melalui senam, intinya adalah mempersiapkan mental mereka bahwa tanggal 5 itu adalah hari bersejarah bagi Untat untuk melakukan aktivitas kembali. Walaupun beberapa kegiatan kita sudah lakukan, tapi secara sporadis ya, siapa yang mau. Saya juga sudah 2 kelas saya ajar, tapi tanggal 5 ini benar-benar gong untuk memulai perkuliahan. Jadi kita berharap senam ini menyatukan hati kembali, dan pada tanggal 5 November kita bersatu menjalankan tugas-tugas, memberikan layanan. Yang pasti mahasiswa tidak boleh dikorbankan. Lebih bagus dosennya berkorban, mahasiswa tidak boleh menjadi korban dalam hal pendidikan. Karena itu kita layani mereka. Saya katakan yang tidak datang pembimbingnya segera ganti. Yang tidak cukup 3 pembimbingnya, yang ada saja menguji. Kalau misalnya ada penguji jumlahnya 7 sebelumnya, yang hadir cuma 3, yang 3 saja itu menguji. Selesaikan mereka. Yang penting akademiknya kita jaga, prosesnya bisa kita sederhanakan. Intinya masih tidak boleh korban. Karena itu di mana saja, ada yang ujian kemarin di gazebo, ada di lorong-lorong, ada di bawah bekas tempat parkir, no problem. Layanan akademik harus berjalan. Perkuliahan juga demikian. Anak-anak kita ini harus dipanggil pulang. Tapi karena kalau ada satu dan lain hal, boleh dia sampai akhir Desember, setelah itu kembali lagi. Itu termasuk dengan yang ada beberapa mahasiswa yang dalam tanda kutip dilarang orang tuanya untuk masih enggan balik ke Palu. Ya itulah kita toleransi sampai Desember. Nah, setelah Desember, karena kita sudah putuskan di majelis rektor tidak ada yang namanya pindah. Jadi perguruan tinggi negeri juga tidak akan menerima itu. Jadi tidak akan pindah. Ini adalah menampung sementara untuk ya bagian juga dari trauma healing itu untuk mengembalikan kembali. Termasuk yang sit-in Pak ya sampai ya, Desember. Sit-in itu kan cuma mendengar. Sebenarnya dia tidak perlu absen. Yang penting dia mendengar, batinnya terisi, semangatnya bangkit. Itu. Sampai Desember berarti beri waktu. Yang bisa untuk 2 fakultas wajib kembali tanggal 5, FKM dengan FK. Nah, tapi yang lain boleh, misalnya kalau ada di Jawa. Tapi kalau kedokteran sudah siap lahir batin, demikian juga FKM. Nah, Prof, ini terkait beberapa infrastruktur yang rusak. Pemulihan infrastruktur ditargetkan bagaimana ini nanti? Itu kan dananya besar, jadi kita sudah serahkan ke Pak Menteri berapa yang rusak total, berapa yang sedang, berapa yang ringan. Yang ringan ini mungkin kita fakultas bisa tangani masing-masing. Yang jatuh plafonnya 2 kemungkinan dia bersihkan dulu baru dia pakai kuliah. Tapi memang perkuliahan ini, ruang kuliah ini turun rata-rata 50% dari jumlah. Untung itu ruang kuliah selama ini kan memang hanya lantai 1. Jadi yang lantai lebih dari 1 inilah yang banyak jadi rontok, kira-kira begitu. Status kerusakan itu berapa gedung yang rusak? Kalau rusak berat itu kira-kira mencapai 40%. Sedang sekitar 20% dan yang ringan kira-kira 30%. Inilah yang bisa dimanfaatkan sekarang. Ada ruangan kita manfaatkan. Pak Rektor, ini kan masalah materi sebenarnya kan perkuliahan karena tidak diwajibkan untuk mahasiswa untuk datang ke kampus. Bagaimana dengan materinya sendiri Pak? Sudah. Dan nilainya? Jadi sudah kita upload itu di internet. Sebenarnya di luar negeri itu face to face itu sudah sangat menurun, kecuali di praktek laboratorium. Tapi kalau materinya sendiri itu di YouTube di sejumlah perguruan tinggi itu sudah mendistribusi materinya, tinggal dikasih tahu ini yang tatap muka pertama, kedua. Nah kemarin yang kita lempar di web itu adalah sub pokok bahasan. Silahkan Anda mencari materinya, yang penting tahu sub pokok bahasanya, dan di mana-mana ada. Asal bisa buka internet, materi itu ada. Nah itulah yang dia bikin resume, dan tidak akan ada ujiannya, dia store saja itu, tidak ada meet. Nah, kita sudah instruksikan semua dekan, kalau ada dosen yang tidak ada diambil alih oleh dekan untuk mengeluarkan nilai. Saya sudah perintahkan, kalau tidak bisa dosennya tanda tangan DPNA karena cerewet, karena apa, mau normal sementara kondisi tidak normal, maka dekan mengambil keputusan yang tidak normal untuk menghadapi situasi yang tidak normal. Nah, jadi kalau keadaan tidak normal, pendekatannya tidak boleh normal. Tidak akan ketemu itu sampai kiamat ke-7. Jadi kalau pendekatannya tidak normal karena situasinya tidak normal, jadi tidak boleh lagi bilang, kenapa pengujinya cuma 3 Pak, biasanya 9. Yang 3 itu bisa mewakili 9.
Yang penting proses berjalan. Daripada menunggu 9 tapi tidak jalan proses, mending kita korbankan yang lain. 3 ini yang kita beri penghargaan yang setinggi-tingginya.